Kalau saya presentasi depan, biasanya ada dua bagian. Pertama, baca dari sini. Teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk. Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Jadi ini bisa dikasih lihat. Kita masuk ke halaman kedua. Jadi tadi sebenarnya saya malu ke sini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan. Hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Seperti lagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk nggak demo, dia baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Kata bolehlah. Tapi bukan bapak-bapak, teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman even di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. 1 jam. 30. Kok lu ngatur gua? Ini staf saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi waktu Pak Prabowo bilang di kampanyenya pertumbuhan ekonomi kita targetnya 8%. Orang banyak yang ngetawain. Saya juga ngetawain sedikit sih. Yang bener aja loh. Tapi ketika kita lihat sejarah-sejarah negara yang menjadi negara maju, itu selalu ada periode di mana ekonominya tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun. Semuanya. Singapura, Korea Selatan, Tiongkok hampir maju kan sekarang, Jepang, Taiwan, Amerika, Jerman sama aja. Jadi kemarin-kemarin kan setelah krisis pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5% atau turun, naik disitulah. Oh, kita sebagian udah bangga. Wah, bagus, kita paling tinggi dibanding negara G20. Iya, kita paling tinggi. Tapi dia udah maju, kita di bawah terus. Artinya ke depan kita akan gini terus, negara middle income terjebak di tempat yang disebut middle income trap atau jebakan ekonomi kelas menengah nggak naik-naik. Biasanya kalau nggak naik kadang-kadang turun juga, bahaya. Jadi memang kita harus bergerak ke arah sana. Saya tadinya nggak percaya tuh. Waktu saya ke Jepang 2015, saya ke Jepang tuh 2 minggu di sana, diskusi dengan ahli-ahli ekonomi Jepang. Setiap hari masuk kelas, muridnya cuma 2, profesornya ganti-ganti. Jadi jago-jagoan Jepang udah sana semua. Yang membangun Jepang pada waktu tua 60-an masih hidup tuh. Cerita saya gimana. Pertama saya ketawain, yang bener aja, kamu emang pernah tumbuh 10%? Kamu kan 1%, 2% udah syukur. Ini sekarang 10 tahun terakhir, 20 tahun seperti itu. Dia bilang enggak, dulu kami juga pernah tumbuh double digit selama hampir 12 tahun. Dikasih lihat gambarnya, set. Oh, habis itu saya yakin. Habis itu saya cari sendiri, Tiongkok gimana, Vietnam gimana. Vietnam belum ya, masih jauh ya. Gimana negara-negara lain, Korea seperti apa. Jadi mereka biasanya transformasi ekonomi dari
agriculture base ke manufacturing base, di mana kita juga waktu Orde Baru sedang bertransformasi, tapi setelah krisis 1998 transformasinya berhenti dan kita tumbuhnya di gigi rendah terus 5 atau di bawahnya lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat adalah hal yang mesti kita kerjakan atau kita kejar ya. Next, ini ada jurus-jurusnya, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Itu bapak-bapak, ibu-ibu udah katam semua kalau itu mah. Nggak ada yang nggak tahu kali. Kita mesti apa? Sebelumnya. Yang sebelumnya, mesti misalnya untuk contoh transformasi Tiongkok dan Vietnam, dia fokus pada pertumbuhan berkualitas, inovasi, keterbukaan terhadap pasar global, kayak gitu. Bapak-bapak tak tahu semua, itu mah gampang. Kalau saya tes pasti semuanya lulus kalau tanya seperti itu. Cuman untuk kita apa sih next? Coba di nomor 4. Apa pelajaran masa lalu yang kita bisa pakai untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi? Misalkan ekonom nih, saya ekonom kapitalis, didikan barat. Kalau saya bilang kita jalan memakai strategi negara kapital, pasti saya nggak jadi menteri keuangan kan? Jadi saya cari-cari tuh, kira-kira strategi yang pas apa, yang dekat dengan Bapak Presiden. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Saya cari-cari, ada tuh pembangunan ekonomi strateginya katanya pakai Sumitonomics. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru katanya 3 trilogi pembangunan kan. Yang pertama pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Itu gampang banget, Anda buka buku Orde Baru pasti dapat itu semua, chat atau di YouTube cari. Tapi ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi yang populis, semuanya ribut. Sekolah rakyat, pemerataan yang lain, semuanya ribut kan? Mana ada yang, pasti ada yang protes, buang-buang duit buat makan, gitu kan? Kalau saya, pandangan saya beda. Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Karena trickle down effect zaman dulu nggak langsung ke bawah kan, jadi langsung intervensi ke sana. Jadi kalau saya lihat, dia menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional yang dinamis. Itu. Jadi seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat. Kalau Anda ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, saya ajarin sekarang ya. Tapi itu juga nggak cukup. Perlu satu lagi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu hilang aja, semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin, ada pemerataan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa, sebulan lebih yang lalu, sebulan seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. 2 ada, 1 nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo.
Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah kita betulin sedikit-sedikit.